Dengarkan. Saya uji ya. Kalau dengar bilang iya ya. Epata. Ibu Madalena. Ibu Madalena. Iya. Kasih Ibu Madalena. Ibu kalau dengar bilang dengar. Iya gitu. Lepas. Epata. Uji sudah. Out. Ibu Madalena. Iya. Madalena. Iya. Madalena. Iya. Dengar. Oh, sini adik Madalena. Oh, nanti Bu pendengarannya nggak sampai sini ya. Out. Epata. Kunci dalam nama. Ibu harus dengar. Ayo, ya. Ibu Madalena. Iya. Madalena. Iya. Madalena. Iya. Madalena. Iya. Madalena. Iya. Madalena. Iya. Iya. Madalena. Oh, sudah sampai sini Bu. Normal ya Bu ya. Ibu sudah lihat, Ibu sudah dengar ya. Sampai sini sudah ya. Kenapa ya? Dalam nama Yesus, lari. Lari, buka sudah. Buka sudah. Ini sini, buka sudah. Lari, nggak usah dipegang, lari. Ya, ini sini, dalam nama Yesus. Lompat, lari. Injil Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, sini. Bapak sudah bisa jalan. Bapak, jongkok. Diri, jongkok sampai ke bawah. Diri, jongkok. Terus jongkok. Dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir. Terima. Sekarang Bapak jongkok sendiri, berdiri sendiri. Jongkok, diri. Bukan sampai situ. Ya udah, bagus itu. Ya oke, jongkok. Bagus, lebih bagus. Ya, diri. Bapak jangan pegangan begini ya. Jongkok bener gini ya. Ya. Jongkok. Diri. Jongkok, diri. Jongkok, diri. Tuhan Yesus. Mana? Yang bawah tadi. Bapak lari kanan. Balik sini. Ibu, tadi maksud saya dia bisa jongkok biasa kayak gitu. Bisa jalan begini. Jalan sendiri. Dia bisa jalan begitu sedikit. Ini lari. Lari ya. Nah, udah bisa jalan biasa dia ya. Ya, balik sini. Ya, balik. Nah, terus jalan cepat. Nah, ya gitu ya. Latih. Udah aliran kesembuhan udah mengalir, tinggal Bapak latihan ya. Injil Yesus. Ya. Ya oke Pak ya. Oke. Tuhan berkati. Udah ya. Apa ibu kenapa? Pinggang. Kenapa pinggangnya sakit? Iya, sakit. Injil dalam nama Yesus. Out. Sakit penyakit pinggang lepas. Dalam nama Yesus. Sekarang ibu pinggangnya beginiin. Terus diri. Ya. Pinggangnya sudah sembuh. Aliran kesembuhan mengalir. Terima dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan. Nah, sekarang ibu cek. Nah, ya, apa yang terjadi? Ini yang masih. Pinggang sudah. Lutut kaki sakit dalam nama Yesus. In Jesus name. Out. Lepas. Sekarang lutut ibu. Ayo, jongkok. Nah, diri. Jongkok. Lompat. In Jesus name. Mengalir aliran kesembuhan. Maaf, belum. Aliran kesembuhan. Sembuh dalam nama Yesus sembuh. Sekarang ibu sudah sembuh. Ya, ibu cek. Ya. Apa? Ibu udah apa? Dia merasa sembuh. Sembuh. Kasih. Ibu merasa apa? Saya merasa sedih. Tapi bisa bangun begini, Pak. Biasanya nggak bisa gitu, susah diri, susah. Kalau saya duduk hanya kaki. Oke, sekarang udah bisa begini Bu ya. Udah lebih dari Pak Polisi. Pak Polisi kadang begini dia. Ya? Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ya, amin. Iya. Terima kasih banyak juga Bapak Pendiri. Iya. Nggak tahu artinya. Iya, nggak tahu dari tadi.
Tadi ada Umi Anja juga katanya. Mana dia? Di luar katanya. Oh, kenapa Bapak? Sarap kejepit. Tulang belakang tulangnya. Dalam nama Yesus. Maksudnya Bapak sakit begini. Bapak sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aliran semua terima penuh. Ini sudah sembuh. Nah sekarang mananya yang Bapak tadi sakit? Ini ya, dalam nama Yesus. Mengalir aliran kesembuhan. Sekarang Bapak gini. Nah, kuat ini. Nah, apa yang terjadi? Ini lengkap luka. Bapak lehernya sekarang udah sembuh atau gimana? Hah? Sudah tidak sakit lagi gini. Iya, sekarang tinggal kepala. Lima, penuh. 1, 2, 3. Sembuh dia. Sembuh. Dalam nama sembuh. Kepala sembuh. Sembuh. Dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus bebas, oleh bilur Yesus sembuh. Jesus name. Amin. Oke, Bapak praktekkan. Kepalanya yang pusing udah hilang. Ininya begini praktekkan. Nah. Kenapa? Saya punya lutut sudah hampir 5 tahun. Punya lutut. Jadi kadang nggak bisa. Oh, nggak bisa jongkok. Pistol ini dulu. Titik. Sudah cukup lama. Sebelah kaki. Berapa tahun? Mungkin sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. Kadang bengkak. Dalam nama Yesus. Bapak kalau berlutut nanti sakit. Ya, saya urapi dulu Bapak. Nanti kita praktek. Ya. Haleluya. Biar. Terima, penuh. 1, 2, 3, penuh. Terima aliran kesembuhan terus. Ya. Aliran kesembuhan 1, 2, 3. Sekarang dalam nama Yesus. Sekarang Bapak lututnya mana yang sakit? Coba Bapak yakin ya. Bapak berlutut. Diri. Jongkok maksudnya. Diri. Jongkok dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir terus mengalir dalam nama Yesus. Bapak lompat. Bagian-bagian yang sakitnya. Ya, bagian-bagian sakitnya sampai hilang. In Jesus name, mengalir. Terima. Imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkan. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus dia sembuh. Sekarang Bapak tenang. Terima penuh. 1, 2, 3. Terima. Nah sekarang Bapak tes. Bapak dengan keyakinan. Bapak diri. Lagi. Apa yang terjadi? Jongkok diri. Iya, jongkok terus. Diri. Iya. Nah, jongkok. Diri. Nah sekarang kakinya gimana? Berkurang sampai hilang ya. Lepas. Mau apapun dokter bilang, mau tulangnya bermasalah, mau tulangnya lepas, apapun dokter bilang hari ini nyambung pulih total tulangnya ya. Mengalir. Nah sekarang Bapak tarik nafas, Bapak imani cek ya. Sekarang sakitnya sudah hilang. Sudah terasa kan? Nah, diri. Nah, ya. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun Bapak nggak ada begini. Jongkok nggak bisa. Nggak bisa. Ini Bapak bisa jongkok. Ya. Oke. Itu aliran kesembuhan udah bekerja. Ya, jadi Bapak sudah disembuhkan.
tinggal Bapak sering-sering gini aja, ya, supaya urat-urat yang sudah 5 tahun itu bisa enak kan. Sebelah kaki. Jadi Iya. kadang-kadang saya harus turun Nah, tegang. sekarang nggak lagi. Coba, diri. Nah, terus diri. Nah, sekarang udah nggak lagi ya. Ya, oke, dalam nama Yesus buktikan totalitas. Amin. Oke ya. Oke. Saya kolesterol, lambung, yang semua. Terus terakhir operasi kandang kaki. Operasi. Bulan November. Satu, dua, tiga. Penuh. Sip. Sembuh kan. Bekas operasi mengalir aliran kesembuhan, mengalir aliran kesembuhan, penuh. In Jesus name. Kolesterol, darah tinggi, apapun penyakit-penyakitnya out, lepas. Kolesterol, darah tinggi, apapun dalam nama Yesus. Gula darah, apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, lepas. In Jesus name, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang Bapak cek. Tadi kalau itu kan yang di dalam saya nggak bisa cek kan. Nah, Bapak kan tadi kolesterol, terus Dari kolesterol, leher sering migrain. tegang, kesemutan. Nah, kaki Bapak tadi yang mana yang sakit? Nah, sekarang Bapak yang mana? Sakit gini apa gini? Kalau gini sakit? Begini. Nah, ya sekarang tes, diuji. Nah, diuji. Snap. Ya. Tidak sakit lagi. Haleluya. Sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Terus, tidak sakit lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Sembuh dia. Sembuh total ya. Tidak sakit lagi. Amin. Oke. Udah ya. Saya mau balik sedikit. Kenapa ini? Kenapa koreng? Hah? Oh, korengan. Oh iya. Iya. Jantung, ginjal, Tuhan Yesus, ginjalnya sembuh. Ginjalnya, jantung sembuh dalam nama Yesus. Korengan sembuh dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Ibu kan bagian dalam, saya nggak bisa praktekkan ya. Iya. Lutut kenapa? Sakit. Kalau jongkok sakit. Out. Lepas sakit penyakit. Out, lepas. In Jesus name. Nah, sekarang ibu jongkok. Diri, jongkok, diri terus cepat. Iya, sampai ke bawah. Terus, iya, sampai ke bawah. Iya, oke. Terus. Oke, ntar saya doa ya. Pulihkan, tidak sakit lagi, dia jongkok tidak sakit lagi. 5, mengalir. Aliran kesembuhan. 1, 2, 3. Nah, sekarang ibu praktekkan. Jongkok sendiri, ibu rasa sakit nggak? Terus. Ya. Terus sampai bawah sedikit. Jangan rapat banget ibu. Ibu begini. Iya. Oke, terus sampai bawah. Ya, diri. Terus. Diri. Sekarang ibu kakinya ini sakitnya bagaimana? Hilang atau bagaimana? Nah, ibu gimana sakitnya? Kakinya ada, tapi berkurang. Mengalir aliran kesembuhan. Out! Lepas! Aliran kesembuhan. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya aliran kesembuhan sudah mengalir ke seluruh area hidupku, ke seluruh tubuhku dalam nama Yesus. Nah, sekarang ibu udah nggak sakit lagi. Ayo. Hah? Iya. Ibu gini kan udah nggak sakit lagi. Iya. Sudah nggak sakit? Oke, Tuhan Yesus berkati ya. Oke ya. Ini kenapa? Hah? Rabun dalam nama Yesus.
Rabun mata. Out. 5 penuh. Si. 5 aliran kesembuhan. Oke. Sekarang matanya. Memang rabunnya gimana? Saya nggak bisa bukti cek itu tulisan. Belum bisa, segitu belum. Dalam nama Yesus. Out. Lepas. Dalam nama Yesus. Nah, sekarang lihat. Itu yang atas. Nggak kelihatan sama sekali. Ini belum terlalu. 5 penuh. Intisnya aliran kesembuhan. Nah, sekarang lihat. Itu ada kelihatan nomor-nomornya di bawah. Nah, itu 2000 betul. Nah, ini iya. Belum kelihatan. Oke. Itu yang di atas ya, itu di bawah. Yang di bawah angka 2025. Oh, itu coba cek. Itu tuh pelan-pelan. Ya. Kalau ini belum. Lepas. Bisa. Bilang, Tuhan Yesus pasti bisa. Saya baca. Amin. Nah, itu. Itu hurufnya tahu kan? Nah, itu udah bisa tuh. Tahu betul tahun kehidupan. Makanya pakai ini, pakai mic mana? Pakai. Nah, udah bisa lihat. Jadi udah nggak rabun mana? Mic-nya. Sekarang kamu baca, udah bisa baca. Kamu udah bisa baca semua. Ada mic-nya? Masih nyala nggak? Soalnya suara dia kecil banget. Tes. Oh, dimatiin. Ya, dalam nama Yesus, makanya kamu dalam nama Yesus. Udah bisa. Nah, dalam nama Yesus. Coba baca itu. Tadi kamu sudah bisa. Ya. Memang bukan jelas ini. Tutup. Bisa dikit. Nah, ya. Gitu. Ya. Sekarang itu tadi memang ditutup dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Amin. Nah, sekarang itu baca. Kalau kehidupanlah Ada, langsung. Haleluya. Berikan suara-suara yang kuat. Kamu udah bisa. Ya. Kamu udah bisa ya. Udah ya. Tadi saya doain ya, Pak. Oh, nggak bisa lihat. Mata kenapa? Bismillah dalam nama Yesus. Sekarang Bapak bisa lihat ini. Lihat ini bisa. Bisa. Berapa itu? Ini berapa? 2. Ini 5. Kalau makin jauh, Bapak tahu ini. 1. Makin jauh lagi ini 2. Makin jauh lagi ini 3. Makin jauh lagi ini hitung 5. Ya itu Bapak udah bisa. Biasanya Bapak bisa nggak sejauh-jauh itu? Hitung-hitung orang, hitung tangan, bisa nggak? Biasanya tidak bisa. Oh, dalam nama Yesus, pulihkan lebih lagi matanya sampai dia bukan hanya lihat jari tapi bisa baca. Amin. Oke ya? Ya. Sudah ya? Kita akan mendengar pujian dari Sat Primo. Dipersilakan untuk memuji nama Tuhan.
Baik, terima kasih untuk pujian yang disampaikan dari Satria Muda yang telah memberkati kita. Siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa-Mu ku dilalui selalu. Jadikan ku Allah yang mampu
Tuhan Yesus, kami semua berkumpul di tempat ini dengan tujuan yang sama, yaitu ingin memuliakan Yesus. Karena hanya satu nama yang layak dimuliakan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami. Nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua kami yang hadir punya nama. Siapapun yang punya nama tidak boleh melawan nama di atas segala nama, harus tunduk kepada nama Yesus. Urapi lidahmu bibir hambamu, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Kalau ada kuasa-kuasa si jahat, iblis, setan, roh-roh kegelapan yang coba mengganggu, menyerang pikiran kami ketika kebenaran firman disampaikan, kami satukan hati iman kami, kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran-kebenaran yang memerdekakan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan untuk Tuhan buka jalan. Sekali lagi ku minta Tuhan Yesus, pesta anak domba Allah hari ini biar langsung diambil alih oleh Yesus, sang pemimpin pesta yang mengubah air menjadi anggur. Karena bagimu tidak ada perkara yang sulit, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua kami yang hadir pulang diberkati, pulang diberkati di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Semangat yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Saudara, ya, saya juga mengikuti ya visi misi Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan ya. Nah, ini 7 tahun ya. Coba sudah 7 tahun. Coba kita lihat semangat mereka sama kita, lebih semangat mana? Iya, semangat mereka ya. Lebih semangat mereka atau kita ya. Luar biasa. Jadi selama 7 tahun sudah 1000-an orang yang percaya Yesus. Tadinya mereka bukan percaya Tuhan. Mari kita doa hasil urapan. Saudara, walaupun saya di luar kota, ini tetap jalan, istri saya yang ambil alih. Lihat Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Sekalian Daniel cari video tadi, tapi kita lihat Ibrani pasal 13 ayat 8, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, saya dulu sampah masyarakat, orang yang tidak terpandang, orang yang tidak dianggap ya sebagai manusia yang layak ya. Tapi ketika saya terima Yesus Kristus, Tuhan merubah hidup saya. Ya, Tuhan merubah hidup saya. Tapi ada saudara, teman saya di sekolah teologi itu ya, yang dia anak pendeta. Ya, kita waktu makan, saudaraku yang saya kasih, itu ayamnya potongannya kecil-kecil. Jadi semua tunduk. Ya. Doa. Pas amin, saya lihat ayam saya hilang, sayap. Wih, ini mujizat ini, ayam bisa hilang. Terus ketahuan yang pelakunya. Ditanya, kenapa kau masih buat begini? Yesus tetap sama katanya. Kemarin, hari ini, dan selamanya. Yesus tidak berubah, saya pun tidak berubah ya. Jadi bukan itu maksud arti ayat ini. Jadi maksud arti ayat ini adalah saudara ya, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi kasih dan kuasa Yesus itu tetap sama, tidak berubah. Dan ketika Yesus naik ke sorga, yang dia kasih hanya itu aja, kasih dan kuasa, nggak ada. Dia nggak kasih lain-lain ya, cuma kasih dan kuasa. Makanya saudara, kalau kita lihat ini di ayat yang berikutnya saudara, ayat 5 di atas ya, di ayat 5 dikatakan begini ya, Ibrani 13 ayat 5 dikatakan saudara yang saya kasih ya, 3, 2, 1.
ya berani Tuhan berfirman seperti ini, saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena ada janji, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Tuhan telah beri kepada orang percaya kasih dan kuasa. Ini sudah cukup. Sudah cukup, saudara. Jadi kita tidak mungkin kekurangan. Karena apa? Karena kita punya kuasa. Dan kita tidak mungkin, saudara, bisa melanggar hukum. Kenapa? Karena kita punya kasih. Karena kasih adalah hukum yang tertinggi dari semua hukum yang ada di bumi ini. Ya, jadi kalau kita sudah punya kasih, nggak mungkin kita bisa melanggar hukum positif. Itu nggak mungkin bisa. Karena kasih itu di atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, luar biasa ya. Kemarin kita buat ibadah kesembuhan di Makobrimob. Itu saudara yang hadir kurang lebih 700 orang. Ya, jadi masyarakat kurang lebih yang hadir 500 atau 450 lah, kurang lebih begitu. Saudara yang saya kasih, ya kalau saya sudah yakin pasti banyak masyarakat hadir, karena saya waktu mau berangkat saya bilang saya akan ke Kupang ya, bagi masyarakat yang sakit-sakit boleh datang, kan begitu ya. Ya, saya sudah kasih tahu sama Dansat Brimobnya kemungkinan yang terjadi. Makanya Dansat Brimob sudah buat satu tenda, dan pertemuan Selasa malam saya bilang sepertinya nggak cukup satu tenda ya, harus 3 tenda ya. Jadi saudara yang saya kasih penuh. Saudara bayangkan, saya mendoakan orang itu, saudara, itu 5 jam lebih satu-satu ya. Kalau bisa ditampilkan coba yang di Brimob ya, satu-satu saya doakan orang, satu-satu. Kalau kita nggak punya kasih, nggak mungkin saudara bisa melakukan itu ya. Dan kalau kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa melakukan itu. Kenapa saudara? Karena kasih nggak cukup, saudara. Karena kalau hanya kasih saja ya, kita bilang kasihan dia, nggak makan, kasihan. Tapi kita nggak punya kuasa untuk memberi ya. Tidak semua orang punya uang bisa memberi. Hanya orang yang punya kuasa memberi yang mampu memberi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi tidak semua orang punya uang bisa memberi, saudara. Saya sudah jumpain ya banyak orang. Jadi tidak semua orang bisa memberi walaupun dia kaya raya. Tapi walaupun ada orang yang sangat sederhana kehidupan ekonominya, kalau dia punya kuasa memberi, dia bisa memberi. Itulah kasih. Kasih itu bukan menerima tapi memberi. Makanya saudara, kasih yang terbesar ya Yesus tunjukkan. Dia bukan beri uang, dia bukan beri harta, dia bukan beri jabatan, dia bukan beri yang lain-lain, tapi dia beri dirinya. Kenapa? Karena kalau dirinya dia beri, maka semuanya sudah dia kasih untuk saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena dirinya ini yang paling berharga, yang paling mahal dari segala semua yang ada, baik di sorga, di bumi, di bawah bumi. Itu yang dia berikan kepada kita, yaitu dirinya. Itulah bukti kasih. Jadi saudaraku, apakah kasih ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini PR buat kita bersama. Dan saya pun terus belajar dan belajar, saudara, karena saya tahu ya tidak mudah, tapi bukan sulit. Karena kalau sulit, Tuhan nggak mungkin suruh. Kalau mudah, itu bukan ajaran yang berkualitas. Itu makanya saya katakan tidak mudah tapi tidak sulit. Kenapa? Karena Tuhan sudah beri kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, saking ramenya kemarin, jadi mereka itu dorong-dorongan. Sampai Dansat Brimob marah tuh ya. Weh, jangan dorong-dorongan. Entah gimana, saya nggak lihat saudara. Setelah selesai ada Danden Gegana ya, itu disaksikan oleh anak saya yang si Daniel dan si Joshua. Di situ saya ketawa waktu dia cerita. Dia bilang, Pak, masa
Brimob bilang, saya kaki saya gini-gini. Sedangkan bapak kan lagi doain banyak orang. Saya suruh aja, jongkok, duduk, jongkok, duduk. Sidangnya ketawa-ketawa. Gitu ya kak saya. Artinya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, kasih ini mengalahkan segalanya, mengalahkan semuanya. Kalau kita punya kasih, saudara yang saya kasih, saya percaya saudara, ya, kita bukan sekedar menjadi terang atau menjadi garam. Kita adalah garam itu sendiri. Kita adalah terang itu sendiri. Betul, ya. Orang banyak bicara kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Tapi kapan prosesnya? Ya, yang tepat itu menurut saya kalau udah di next level tuh kita itu garam dunia dan terang dunia. Sehingga ketika orang berinteraksi, berkomunikasi dengan kita, mereka bisa merasakan ada sesuatu. Ketika kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang, mereka juga bisa merasakan bukan hanya ada sesuatu, tapi menerima sesuatu. Karena percuma ada sesuatu tapi tidak menerima sesuatu. Itu sebabnya saudara, kita bukan sekedar memberikan informasi, tapi impartasi. Supaya orang-orang di sekeliling kita itu dapat menikmati Kristus, mengalami Tuhan. Awal mulanya hanya saya yang percaya Yesus. Tahun 1996 saya berjumpa dengan Yesus di penjara Cipinang. Awal mulanya saya. Keluarga saya semua menolak saya, tapi dengan kasih dan kuasa, ibu saya percaya Yesus, ayah saya, adik saya, abang saya, kakak saya, semuanya. Jadi kami sudah 50% plus 1 percaya Yesus. Berikan sorak-sorai. Saudara luar biasa. Kemarin di Makobrimob itu dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Iya, Pak, saya agama ini nggak ada masalah sini. Iya, saya sembuh Pak, sembuh. Ya, ada yang pakaian polisi sepertinya dari Polda, karena kalau Brimob pakaiannya lain ya. Apa dia hadir saya tidak tahu ya. Ada wanita yang dia itu berdiri 5 menit aja dia goyang. Nah, dia maju ke depan, dia bukan Kristen, berarti dia nggak ikut. Dia bukan Kristen, ya. Dia bilang, saya Hindu, boleh nggak didoain? Boleh. Apa masalah? Nggak tahan berdiri 5 menit. Dites memang betul. Berdiri saya bilang, saya terus layani yang lain. Dia mau jatuh. Ketika didoakan, saya suruh cek, kau diri terus, saya layani yang lain. Layani. Saudara yang saya kasih. Terus dia bilang, Pak, saya sudah 20 menit berdiri. Tuhan Yesus tidak berubah. Kasihnya, kuasanya, dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa-lusanya, sampai selama-lamanya. Haleluya. Ada orang yang lumpuh, buta, saudaraku yang saya kasih. Ya, yang tadinya saudaraku yang saya kasih dia nggak bisa jalan, ya. Dia pakai kursi roda gitu, nggak bisa jalan. Saya doakan, suruh jalan, dia bisa jalan. Saya tanya pendampingnya, anaknya, apakah selama ini dia bisa jalan? Nggak bisa. Iya, saudaraku yang saya kasih, itulah yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena oleh kasihnya, ya, kita bisa mendemonstrasikan kuasanya. Oleh kuasanya kita bisa menunjukkan kasihnya. Jadi kasih tanpa kuasa itu nggak bisa buat apa-apa, hanya bilang kasihan dia. Kuasa tanpa kasih ini bisa kebablasan, ya. Makanya banyak orang yang berbondong-bondong cari kuasa dengan rela menghabiskan uang sebanyak-banyak. Kenapa? Karena memang kuasa ini dahsyat. Itulah sebabnya Yesus tahu nanti lawanmu orang-orang dunia. Mereka akan memimpin dengan tangan besi. Mereka punya kuasa. Mereka bisa mendapatkan apa saja. Oleh sebab itu aku kasih kepadamu peluru tandingannya, yaitu kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, ini rumah kesembuhan. Kami baru bangun sekitar
19 kali untuk minggu besok. Jadi setiap minggu saya harus ada di tempat sekarang, nggak bisa seperti dulu. Ini datang dari berbagai macam daerah. Oh, nggak bisa ditampilkan. Ini datang dari berbagai macam daerah, saudara yang saya kasih. Ya, jadi dari rumah ini, saudara, awalnya begini. Saya bobol, ya. Saya bobol karena nggak muat, ya. Saya bobol sampai yang keluar, ya. Ya, saya bobol, saudara yang saya kasih sampai nggak muat, saudara. Iya, ya, saudara yang saya kasih sampai garasi mobil itu diapain? Dijadikan tempat ibadah juga, karena muat 70 orang di sana, ya. Ya, karena saudara yang saya kasih, ini bukan hal yang baru ataupun bukan hal bermewah-mewah. Kalau di Jakarta itu memang rata-rata orang itu harus punya mobil ganjil genap. Karena kalau kita di telepon, Pak, ini sakit keras kronis. Oh, tapi itu jalannya ganjil. Ya, punya saya genap, kita nggak bisa jalan, ya. Makanya ini tadi teras itu, saudara, itu saudara saya kasih tempat parkir mobil, kita jadikan tempat ibadah juga. Ya, jadi sampai penuh, saudaraku saya kasih. Ya, mana aja yang dapat, ya, tunjukkan aja, ya. Harusnya sih saya cari di sini, dia lebih canggih kulihat, ya. Iya, kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara tahu, ya, kita korbankan semuanya, kita berikan semuanya untuk jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa saudaraku saya kasih, mereka bisa merasakan kasih Tuhan. Iya, saudara. Banyak orang-orang yang harusnya mereka itu menghabiskan uang banyak, tapi dengan kasih dan kuasa mereka disembuhkan tanpa bayar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Salah satunya ini dari Sidi Kalang. Saudara, dari Sidi Kalang harusnya dia pasang ring, tetapi ketika dia datang ke Jakarta, Yesus dalam nama Yesus, menyumbangkan jantung, menyumbangkan jantung dalam nama Yesus. Ya, berikutnya setelah didoakan, 2 hari kemudian dia datang karena dia cek ke dokter. Bapak dari datang, ini ruang doa kita, ya. Saya dibawakan di sini hari Minggu lalu, ya, saudara disesuaikan keputusan dari prestasi pada hari Selasa, ya, dari hari Selasa yang baru. Iya. Terus tidak jadi. Ya, jadi saudara, ini orang dari apa namanya itu, bola lupa. Sidi Kalang, saudara, hanya untuk minta doakan. Ya, harusnya dia pasang ring, setelah didoakan tidak pasang ring lagi, saudara. Dari Papua, dari mana-mana hadir, saudara. Jadi jam 6 pagi itu udah penuh orang. Bukan hanya agama Kristen saja, agama apa saja, ya. Bahkan ada seorang laki-laki yang dia bukan Kristen, ya, saudara kita dari seberang sana. Dia datang karena dokter bilang kamu sudah gagal ginjal, harus cuci darah. Dia ternyata menonton Kapospol yang harus cuci darah seminggu 2 kali, sudah setahun lebih atau berapa tahun, didoakan sembuh. Ini si saudara kita muslim ini datang, ya. Saudara, ini ada orang yang sakit ginjal. Dia saudara kita orang Islam, ya. Sekarang dia mau kesaksian ginjalnya sembuh. Ginjalnya sembuh. Bapak gimana? Ceritanya. Alhamdulillah. Awalnya gimana, Bapak? Kemarin. Bapak awalnya mulai kemarin sakit apa? Awalnya saya berdoa, ya, pokoknya
Jadi saudara, kita tidak akan buat dokumen apapun, walaupun orang itu sembuh, tapi kalau tidak ada kesaksian dari dia juga sembuh. Misalnya kita doakan orang ini tadi ya agak lumpuh, terus doakan jalan, tapi kalau dia nggak bersaksi, kita nggak akan tampilkan, karena itu kesaksian dia, itulah pertanggungjawaban dia bahwa benar-benar dia sudah disembuhkan. Saudaraku yang saya kasih, ini ada Kapospol dari Langkat. Saya tidak tahu dia sekarang Kapospol lagi atau tidak, tetapi waktu itu Kapospol. Awal mulanya saudara, awal mulanya ya dia datang dengan kursi rodanya. Kenapa saya harus tampilkan visual begini? Saudara, memang Roma 10:17 iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tetapi saudaraku yang saya kasih, itu di zaman itu, zaman Yesus, apapun yang sudah Yesus lakukan lewat 2 jam, lewat 1 jam, lewat 2 detik saja, itu tidak bisa diulang. Kita nggak bisa lihat lagi, terkecuali dengan cerita dan dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulisnya. Tapi dengan teknologi canggih sekarang saudara, kita bukan hanya iman timbul dari pendengaran, tapi dari visual. Dengan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, ini Bapak ini saudara. Jadi saya akan ceritakan dulu, ya saya akan ceritakan dulu. Saudaraku yang saya kasih, saya dikasih tahu admin, Pak, ini ada dari Medan, Pak. Ginjal, sudah bertahun-tahun cuci darah. Mau kemari, jadi minta doakan dulu supaya kuat di kursi pesawat. Saudara, saya doakan dia dalam nama Yesus, terbang, karena biasanya dia cuma 30 menit duduk ya, lewat dari 30 menit dia nggak kuat. Saudara, setelah dia sampai Jakarta, dia nggak kasih tahu kalau dia sampai Jakarta. Saudaraku yang saya kasih, pas minggu malam, Sabtu malam minggu saudara, dia saudaraku yang saya kasih telepon. Terus admin bilang, Pak, ini telepon yang dari Medan. Saudara, dia sudah maaf dia sudah mau lewat, ya nggak bisa apa-apa. Di hotel itu udah gini, karena udah 5 hari nggak cuci darah. Saudara saya kasih, dia bilang, Pak Pendeta, kami harus cuci darah besok, doakan supaya sampai besok dia kuat ini. Saya bilang, kalau besok cuci darah, besok kan minggu, berarti ibu harus ikut minggu depan di rumah kesembuhan ini. Nggak usah cuci darah. Saya bilang, kita doa dalam nama Yesus, in Jesus name, dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir. Dia bisa bangkit dari tempat duduknya, ya dia jalan, makin lama makin cepat. Saya bilang, udah, nggak usah cuci darah, besok ke gereja aja. Saudara, inilah dia awal datang. Tadi itu di kursi roda ya. Setelah itu saudara, 2 hari kemudian dia datang lagi ya. Saya lihat dari CCTV ada mobil parkir depan rumah, tetapi saya nggak keburu ya menghampiri dia di mobil, jadi ketemunya sudah di teras, di garasi ya. Nah, ini dia. Dia sudah bisa jalan. Terus singkat ceritanya saudara, minggu kemudian dia datang lagi dalam ibadah. Inilah kesaksiannya. Ini kesaksian. Saudara, kemarin jalan tidak bisa. Ini tidak bisa. Sekarang dia bisa jalan sendiri. Berikan sorak-sorai pada Yesus. Dia datang untuk bersaksi. Ini dari Langkat. Ya. Harus perlu kedokteran, pasti lewat. Karena racun udah 10 hari ya cuci darah. Kalau menurut ilmu kedokteran, pasti lewat. Karena racun ini. Tapi sekarang kalau bisa jalan, awal mula kembali nggak bisa jalan. Bapak ini polisi, kepala pos polisi di Langkat. Ya, ini buktinya ya. Saudara, dia cuci darah, ini buktinya. Pak, seharusnya Bapak kan seminggu cuci darah 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Ya. Tapi setelah saya kemarin dan didoakan oleh Pak Pendeta,
sudah 10 hari saya tidak menjalani cuci darah. Saat ini sudah bisa berjalan. Setelah dicek dilakukan pemeriksaan di rumah sakit, dinyatakan dokter bahwa ginjal saya sudah normal. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Saudara, kenapa saya tampilkan ini? Supaya kita makin hari makin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, saudara, ada seorang ibu lagi, saudara yang saya kasih, anaknya harus operasi. Ya, dia orang Serang karena ada benjolan di perutnya. Tetapi saudara, ini ya, hanya dengan kuasa doa, dokter bilang ini sudah sembuh, tidak perlu dioperasi. Saudara, kesaksian ibu ini ya. Kapan ibu yang datang kemari didoain? Ya, 3 minggu lalu saya tahu ya. Udah bagus, sudah didoain. Benjolannya berkurang. Kecil, injizan tanpa operasi. Out, bisa operasi, out lepas. Ibu kalau nggak salah dari Banten. Iya, jauh-jauh nggak sini. Jauh-jauh nggak sini. Jauh-jauh nggak sini. Dalam nama Yesus, pulihkan dia. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, saya tampilkan ini saudara, supaya kita bisa buktikan bahwa Yesus yang kita sembah, kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan banyak lagi saudara, orang-orang yang tadinya pakai kursi roda lumpuh, ya, yang tadinya saudara ini, makanya hati-hati ya, jangan main-main dukun-dukun ilmu-ilmu ya. Ini orang ini saudara, jadi waktu didoakan dia bilang dia Sisingamaraja. Iya, Sisingamaraja itu pahlawan memang ya, tapi itu di orang Batak kayak seperti dia apa ya? Ada orang-orang yang mengkultuskan dia lah, walaupun dia udah meninggal ya. Nah ini. Mau jalan, dalam nama Yesus jalan. Kita doa dalam nama. Dia ngamuk terus, dia bilang Sisingamaraja. Tidak, jawab, lepaskan dia. Dan itu siapa? Oh, sekarang ikuti doa saya. Iya, ikuti doa saya. Sisingamaraja itu kecil sama Yesus ya. Mana lebih besar? Kuasa Yesus atau Sisingamaraja? Tuhan Yesus. Ya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati. Terima Tuhan Yesus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan dan Juru Selamatku. Hei Sisingamaraja, tak ada apa pada kau. Kuhancurkan kau. Sekarang kita sudah jalan ya. Ada kemenangan dalam nama Yesus. Ayo, jalan. Terus jalan. Sampai berdiri aja ya, percepat. Nanti kita dengar kesaksian dari keluarganya ya. Tuhan Yesus, ada kemenangan dalam nama Yesus, dalam nama. Ada berapa? Nah, dia sebenarnya selama ini nggak bisa diri gini, nggak bisa duduk berdiri dari kursi aja nggak bisa. Nanti kesaksian dari anaknya. Oh, kita tanya. Mana dia? Ayo, mana dia? Coba. Iya. Selama ini bisa diri gini nggak bisa. Ya, saudaraku yang saya kasih, saya putarkan video ini ya, bagi saudara-saudara yang masih pakai opo-opo, jimat-jimat gitu ya, terus yang masih pakai apa itu, ya kekuatan lain ya selain Yesus, tinggalkan. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Silakan orang punya nama, mau siapapun namanya.
kita nggak pernah dikalahkan karena kita menyembah nama di atas segala nama. Yesus Kristus namanya. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Ya saudara, kita akan bahas tadi. Tentunya begini, mungkin ada banyak sekali ya, mungkin 400 pasti ada ya di TikTok Risulubis yang seperti itu. Kita tidak akan tampilkan sesuatu kalau tidak ada kesaksian dari yang sakit ya. Saudara, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kenapa saudara? Kita kok disuruh ya sama Tuhan, cukupkanlah apa yang ada pada dirimu dan kau nggak boleh jadi hamba uang. Apakah kita tidak boleh jadi orang kaya? Saudaraku yang saya kasih, bukan kita tidak boleh jadi orang kaya. Bahkan Yesus pun berkata, aku yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu kaya di dalam aku. Berarti jadi kaya itu saudara, itu tidak salah, tidak dosa. Bahkan Tuhan mau kita kaya supaya kita bisa memberkati orang banyak. Bagaimana mungkin kita bisa kasih nasi kepada orang lain sementara kita pun tidak bisa punya nasi? Kita punya nasi hanya sebungkus, sedangkan yang lapar 20 bungkus. Kita nggak mungkin bisa kasih nasi kepada yang lapar. Maksud saya yang lapar 20 orang ya. Iya, saudara yang saya kasih, kenapa di sini dikatakan begini saudara? Karena saudara yang saya kasih, ya Tuhan sudah beri kepada kita kasih dan kuasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh saudara, ya saya pikir karena saya mau terbang besok ya, saya pikir wah ini saya harus berkunjung ke rumah Pak Kapolda ini, gue pikir ya. Saya doa sama si Daniel, sama anak saya, kemanapun saya pergi anak saya ini selalu ikut. Cuma kadang-kadang yang satu ini nggak ikut. Ini lihat uang kita lah, kalau ongkosnya kurang dia nggak ikut. Tapi yang satu pasti ikut ya. Iya, sudah yang saya kasih. Jadi saya bilang kita ke sana, ke rumah Pak Kapolda ya. Sana kami saudara ngobrol. Kalau udah sama-sama itu ya, DNA-nya sama itu, ngomong firman itu, mulai jam 8 kalau saya nggak keliru, jam 8 malam sampai jam 11 anak saya sampai gini udah ngantuk saudara yang saya kasih. Saudara kenapa? Karena memang saudara yang saya kasih, apapun yang kita bicarakan, kalau memang kita tidak mengalami apa yang dibicarakan orang, kita memang kadang-kadang saudara yang saya kasih tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu Tuhan Yesus saudara yang saya kasih, dia tidak kasih kita uang, dia tidak kasih kita yang lain-lain, tapi dia kasih kita kuasa. Karena uang belum tentu bisa beli kuasa, tapi kuasa itu bisa mendapatkan segala-galanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang kasih. Haleluya. Bahkan saudara, pembahasan kami kemarin ya, masalah uang ya. Saudara, saya heran ya. Ada orang saudaraku yang saya kasih sudah punya semua ini. Ya kita kasih contoh aja lah. Ada seorang ibu ya sudah dibiayain oleh anaknya. Semua mau beli bakso dikasih uang, mau beli ini semua ada di rumah itu semua ada. Ya. Tapi kalau nggak ada uang, orang stres saudara. Bahkan ada mobil, ada bensin, ada semua ada. Tapi kalau nggak ada uang, orang bisa nggak nyaman hidupnya. Walaupun kita semua ada, mau pergi kemana tiket dibeliin. Mau tidur di mana hotel dikasih, semua dikasih, seperti gaya presiden lah kita, apa-apa pun dikasih. Tapi saudara kalau nggak punya uang, saya juga berpikir jangan-jangan presiden ini juga pegang uang saudara. Iya jangan-jangan, nggak mungkin dia nggak ada entah di kantongnya gitu, mungkin pegang uang juga dia ya. Karena memang gini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, uang ini adalah memiliki kekuatan tersembunyi, memiliki magnet yang punya daya tarik tinggi sekali. Ya, itu sebabnya orang rela ya melakukan apa saja demi uang. Karena itu Yesus tidak kasih uang. Kenapa? Karena kalau Yesus kasih uang, saudara saya kasih, sekali waktu uang itu akan hilang. Dan uang itu terbatas. Tapi ketika Yesus kasih kuasa sama kita tidak akan pernah kekurangan. Kita berdoa, doa orang benar dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, makanya Alkitab bilang saudara yang saya kasih ya di Roma 1 ayat 17. Di sini apa katanya ya? Roma 1 ayat 17 ya. Ya.
Orang benar. 3, 2, 1. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab di dalamnya nyata jadi saudaraku yang saya kasih, orang benar hidup oleh iman. Dan ternyata saudara, iman yang diberikan kepada kita itu bukan iman yang diambil dari luar Yesus. Itu yang ada di dalam dia. Sebagai anak Allah, dia harus punya iman untuk melakukan segala hal. Tapi ketika dia bangkit dari kematian, dia Allah yang hebat, dahsyat. Dia tidak perlu iman lagi, karena dia yang maha kuasa. Tapi waktu dia sebagai anak Allah, dia meminta harus dengan iman. Dan saudara, ketika dia bangkit, dia berikan iman. Itu bukan iman yang diambil begini. Sini kamu terus. Bukan begini ya. Ini kalau saya kasih dia begini. Nih. Tapi iman yang dikasih Yesus ini. Ini iman yang di dalam Yesus masuk ke dia. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat dia. Itu sebabnya Yohanes 15 di situ saudara, di situ dikatakan ayat 4, tinggallah di dalam aku dalam engkau. Ya, ketika orang berkata dia punya iman, tapi dia di luar Yesus, saya yakin ini Yesus ilegal dan iman ilegal. Ya, jadi Yesusnya ilegal, iman ilegal. Kenapa? Karena Yesus bilang, tinggallah di dalam aku dalam kau. Ayat 7 dari Yohanes 15. Maka kalau kau tinggal dalam aku dalam kau, firmanku tinggal dalam kau, mintalah apa saja yang kau minta, aku akan beri. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dasar. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku yang kukasihi, ya, jangan takut kalau sekarang mungkin saudara membutuhkan uang untuk kebutuhan tertentu. Percaya, asal saudara hidup di dalam Yesus, saudara pasti dipelihara. Haleluya. Saudara, saya pernah khotbah di kalangan bisnismen. Saya bilang begini sama mereka, kaya itu definisinya apa? Kaya artinya apa sih? Ya, mereka nggak jawab. Saya bilang, kalau yang satu punya 3 miliar, yang satu 1 miliar, kayaan mana? Yang 3 miliar katanya. Salah, kaya itu tidak kekurangan, miskin itu kekurangan. Setiap saya ketemu orang yang punya rumah besar, selalu punya hutang. Heran saya. Bapak jangan lihat begini, hutang saya banyak. Ya, selalu. Setiap saya ketemu orang yang punya rumah besar, Bapak jangan pikir saya senang-senang, hutang saya banyak. Setiap orang yang punya mobil mewah-mewah, selalu ketemu saya, Bapak jangan bilang saya ini enak-enak, saya punya banyak hutang. Saya terus terang hari ini, hutang saya serupiah pun tidak ada. Artinya saya kaya. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Arti kaya itu tidak kekurangan, saudara. Jadi saudara, kaya itu hanya perasaan aja. Jadi saudara bisa kaya. Sekarang pun saudara bisa kaya, karena kaya itu hanya perasaan. Kalau kita tinggal dalam Yesus, Yesus dalam kita, seharusnya kita sudah kaya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saya juga heran ya, saya layani orang banyak yang selingkuh ya. Terus saya lihatlah selingkuhannya ini jelek banget. Bener, udah jelek tua, dari istrinya cantik loh, bisa selingkuh. Aneh kan? Wih, ternyata kenapa Pak? Perasaanku dia cantik. Perasaan semua ternyata. Padahal jelas kalau ditanya beberapa orang pasti isinya lebih cantik. Kenapa bisa begitu? Itulah berjalannya waktu, timbullah perasaan ya. Sekretarisnya bilang, mau minum susu Pak? Iya, susu cap kambing atau cap nona? Setelah itu yang manis atau kental? Yang kental atau encer dikit? Udah habis. Dilihat istrinya, kau pulang malam terus. Saya habis rapat di kantor. Wah, kamu, sampai di rumah diomelin terus. Ya, akhirnya dilihatnya perasaan dia itu jelek kali istriku ini. Sebenarnya nggak jelek. Jadi saudara saya kasih,
Makanya ini hidup ini bagaikan fata morgana. Kalau saudara sudah hidup di alam roh, hanya bagaikan fata morgana aja ya. Jadi antara ada atau tidak ada. Jadi terserah. Saudara bisa lihat ada, saya lihat tidak ada. Tapi saya lihat ada, saudara lihat tidak ada. Iya, hanya begitu aja hidup ini. Makanya sering bertengkar ya suami istri, karena suaminya lihat ada, istrinya lihat tidak ada. Nah, persoalannya bukan masalah ada atau tidak ada ya, lihat atau tidak lihat, harusnya gitu aja. Ya, kok lihat enggak? Oh ya, aku lihat ada kok tadi gitu ya. Iya, karena saya juga pernah gitu ya. Waktu makan nggak ada ikan, istri saya bilang apa? Ini gara-gara kau suruh saya berhenti kerja, kita nggak bisa beli ikan. Itu ada ikan. Mana itu? Jangan persoalkan ada atau tidak ada, lihat atau tidak lihat. Kau nggak lihat, aku lihat. Udah itu aja. Kita doa, betul saudara. Ada ketok pintu, kasih ikan. Nah ini ada. Jadi tidak semua yang terlihat ya, tidak semua yang ada terlihat, tidak semua yang tidak terlihat tidak ada ya. Jadi saudara kasih, oleh sebab itu kita harus hidup oleh iman. Haleluya. Haleluya. Saya percaya gaji polisi ini saudara ya nggak seberapa. Tapi kalau dia hidup dalam iman Yesus ya, bukan iman sembarangan, iman Yesus, saya yakin saudara ya pasti hidupnya dipelihara. Tidak akan kekurangan, tidak akan susah. Haleluya. 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 Bagi saudara-saudara yang sakit, percaya hari ini disembuhkan. Iya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, mungkin saudara kasih karena waktu, ya saya tidak tahu apa bisa Anda didoakan ya atau tidak, saudara, karena katanya jam 9:30 ada kegiatan ya. Tadi dapat informasi dari pengurus ya. Saudara kasih, ya, tapi bagi saudara-saudara yang sakit mungkin duduk aja atau berdiri. Bagian-bagian sakit saudara pegang itu 9:30 kan? Betul kan? Iya, jadi saudara percayalah ya, Tuhan Yesus sembuhkan kita. Karena Yesus kasih dan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Hadirat urapan kuasamu menguasai ruangan ini, menguasai Polda NTT, menguasai seluruh wilayah Jakarta dan menguasai seluruh Indonesia, menguasai seluruh bumi, sehingga bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi kami, pulihkan hati kami, pulihkan pikiran kami, roh kami. Kalau ada yang bimbang-bimbang, ragu, khawatir, saudara, sekarang penyakit-penyakit banyak sekali namanya. Ada katanya panic attack, ada aseti. Lalu kalau saya live itu saudara, ada penyakit yang aneh-aneh. Ya, tapi saudaraku yang sekasih, saya percaya hanya dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Disembuhkan. Taruh di tempat bagian yang sakit. Mungkin kau sakit mah bertahun-tahun, atau biasa GERD atau lambung, atau mungkin ada paru-paru basah, atau kanker paru, kanker payudara, kanker apa saja, tumor, saudara, kista, ya, penyakit saraf kejepit yang paling banyak di polisi, saraf kejepit. Ya nggak tahu saya kenapa begitu, ya, saudaraku yang dikasih, percaya. Hari ini oleh darah Yesus engkau dibebaskan, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan, in Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, mengalir aliran kesembuhan, aliran kesembuhan. Oraya kama shikalahina mashikaralabas, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Tidak ada yang sakit-sakit. Tidak ada yang sakit-sakit dalam nama Yesus. Lepaskan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Siapa yang sakit, ikuti doa saya. Taruh di tempat bagian yang sakit.
Tuhan Yesus, saya percaya oleh darah Yesus saya dibebaskan, oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Saya yakin tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan Yesus. Dan saya percaya bagi Yesus menyembuhkan sakit penyakit itu hal yang sangat mudah sekali. Tuhan Yesus, saya sembuh, saya sehat. Saudara, saya tahu tidak semua orang perlu kesembuhan, tapi saya yakin semua orang butuh sehat. Karena itu ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sembuh, saya sehat. Terimalah di dalam nama Yesus. Terima terus, terima. Saudara, bayangkan saudara, kemarin saya kegiatan doakan orang bisa sampai 6 jaman. Setelah itu tidak ada istirahat, ya. Malamnya saya berbicara dengan Pak Kapolda sampai berapa jam, pulang jam 11, bangun tadi jam 4 pagi, sampai sekarang segar saja. Karena apa? Ada kesehatan ilahi yang Tuhan beri dalam hidupku. Aku impartasikan buat saudara. Saudara tidak gampang capek, tidak gampang letih, letoi, loyo, lesu. Saudara tidak gampang khawatir, bimbang, ragu. Saudara tidak gampang panik. Saudara tidak gampang, oh haleluya, haleluya, oh kena penyakit apapun. Dalam nama Yesus, jadilah menurut iman. Jadilah menurut iman. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama Yesus yang kudus kami sudah terima mujizat. Yang percaya katakan amin. Yang mulia, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Saya kembalikan kepada ini pemimpin. Itu selamat tidak kembali. Baik, kasih Tuhan sekalian, sebelum kita masuk dalam persembahan, kita akan mendengarkan satu pujian solo dari Samantha. Dipersilakan.
Baik, kasih Tuhan sekalian, sebagai tanda syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan. Untuk mengiringi persembahan syukur ini, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kamu boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kamu boleh kasih-Nya. Ada kabar baru buat kau, salib yang kau pikul menekan berat, itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kamu boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kamu boleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kamu boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kamu boleh kasih-Nya. Kita ulangi pujian ini bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kamu boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kamu boleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kamu boleh kasih-Nya. Baik, kasih Tuhan sekalian, kita akan mendengarkan bersama arahan dari Bapak Kapolda kepada Bapak Diisi. Baik, kasih Tuhan sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri, untuk kita menerima, kita masuk dalam doa penutup dan juga menerima berkat Tuhan. Untuk mengiringi doa dan
pemberian berkat, kita akan sama-sama memuji Tuhan El Shaddai. Tuhan, kasih-kasih Tuhan, duta-duta Kristus, angkat kedua tanganmu tinggi di atas kepala. Di akhir pesta anak domba Allah, pagi ini sebagai duta Tuhan, hamba Tuhan, aku berdoa
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus, biarlah di dalam hidup mereka selalu memuliakan engkau, selalu mengutamakan engkau dari semua. Terima kasih Bapa, di akhir pesta dan domba Allah kami akhiri hanya di dalam nama Yesus yang kudus. Kami berdoa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Baik, terima kasih. Ibadah